mulai hari ini bisa diterima dengan baik, mudah dipahami dengan baik. Oke, silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku ini dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Amin. Ya, semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik pada pembelajaran kali ini. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, baik, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu lagu kebangsaan. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Oke, silakan duduk kembali. Nah, baik, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran kali ini, Ibu Guru mau bertanya dulu. Siapa yang pernah mengalami sebuah masalah atau siapa yang pernah ada masalahnya yang susah untuk diselesaikan? Oh iya, masalah apa Bu? Masalah mati lampu. Oh, masalah mati lampu ya, bagus sekali. Terus apa yang kita lakukan? Nyalakan lilin. Menyalakan lilin, ya bagus sekali. Ada yang lain? Kalau Fikri menyalakan lilin. Ada yang lain? Apa yang kita lakukan kalau mati lampu? Ibu, ya apa? Nyalakan senter. Ya, senter, menyalakan senter. Ada lagi? Ya, jadi ada teman kalau mati lampu, solusinya dia ambil lilin, kemudian ambil senter. Nah, itu caranya mengatasi masalah. Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi, kalau misalnya ada uang jajan tadi dikasih sama ibu, sama mama misalnya 5.000, terus mau dibeli jajan harga 7.000, apa yang kita lakukan gitu supaya bisa dibeli jajan harga 7.000? Apa? Minjam Apa? Minjam sama teman. Oke, baik. Satu lagi. Ya, silakan. Menabung uang, bagus. Ada lagi? Apa lagi? Selain minjam uang sama teman, menabung uang. Ya, jadi itu tadi namanya problem solving. Kalian sudah menyelesaikan masalah tentang mau beli jajan tadi itu. Tadi ada pinjam sama teman. Solusinya tadi hasilnya juga mengatakan bahwa menabung. Jadi itu yang dilakukan adalah namanya problem solving, menyelesaikan masalah. Nah, itu. Jadi apapun masalahnya itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, baik, sekarang Bu Guru mau menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang problem solving dan berpikir komputasional. Menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional sesuai dengan langkah-langkah yang teratur, yang baik. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ini siswa dapat menjelaskan. Jadi kalian bisa nanti menjelaskan apa itu problem solving dan apa itu berpikir komputasional dengan tepat. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah
pembelajaran tentang problem solving dan berpikir komputasional. Nah, kenapa penting? Siapa tahu ada yang bertanya, kenapa penting itu berpikir komputasional dengan problem solving? Iya, sangat penting karena ini mampu membantu kita menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi sehari-hari. Nah, kemudian melatih berpikir teratur langkah demi langkah. Kemudian membuat kita lebih mandiri dan kreatif dan percaya diri. Nah, itu pentingnya mempelajari tentang problem solving dan berpikir komputasional. Tadi yang dilakukan sama teman kita itu dia berpikir menyelesaikan masalah tapi masih belum berpikir komputasional. Dia sudah menyelesaikan masalah kayak Asila tadi mau beli jajannya harga 7.000, menyelesaikan masalah dengan menabung. Nah, Asila sudah melakukan problem solving tapi masih belum berpikir komputasional. Ya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi intinya, materi pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru adakan dulu ice breaking atau untuk supaya konsentrasi di dalam belajar, supaya tidak mengantuk pikir. Tapi saya tadi kayaknya masih mengantuk itu, masih mengantuk. Iya. Jadi supaya fokus kembali kita ice breaking dulu. Kalau Guru bilang tebuk masalah solusi itu 3 kali. Nah, kalau Ibu Guru bilang masalah tebuk 1 kali. Kalau Guru bilang solusi tebuk 2 kali. Kalau bilang Guru senyum, angkat tangannya artinya itu selesai masalah, gembira selesai masalah. Oke, siap. Tebuk masalah solusi. Masalah sekali, fokus Ki, masalah sekali. Solusi 2 kali. Hah? Tebuk masalah solusi. Masalah solusi. Masalah solusi. Masalah. Berarti belum konsep. Belum fokus. Masalah solusi. Masalah solusi. Gibran lagi. Fokus Ki, perhatikan Ki. Kalau fokus 1 kali masalah, 2 kali solusi, 3 kali senyum. Masalah solusi. 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 Senyum. Masalah. 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 Solusi. Masalah. Masih belum. Satukan lagi ya. Satukan lagi. Oke, harus fokus. Masalah. Solusi. Masalah. Solusi. Masalah. Solusi. 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 Fokus. Nah, baik, kita masuk ke pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, pada video kali ini kita akan membahas. Jadi nanti Guru akan menceritakan video perhatikan baik-baik apa yang disampaikan di video ini ya. Fokus ke videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah,
seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya, tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola, tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada. 2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar. Misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Baik, nah tadi kan sudah kita lihat beserta contohnya. Contoh yang pertama tadi masalah apa? Masalah apa tadi? Masalah apa? Tidak berjalan. Kemudian apa lagi? Yang kedua? Oke, baik. Guru akan menjelaskan lebih jelas tadi masalah video
punya masalah. Nah, saya kasih contoh ya, kemarin ada temannya yang minta izin lewat WA. Minta izin, Bu, saya izin hari ini karena saya lambat ke sekolah karena saya cuci piring. Nah, kenapa cuci piring dikaitkan dengan lambatnya pergi sekolah? Karena dia sudah menyelesaikan masalahnya, tapi belum berpikir komputasional. Apabila dia mau berpikir komputasional itu, berarti dia harus menyusun langkah-langkah algoritma. Nah, harusnya dia supaya tidak lambat ke sekolah, dia harus apa? Yang pertama, apa kira-kira yang harus dilakukan? Mengatur waktunya dia bagaimana? Dia bangun pagi, bangun lebih awal. Nah, langkah-langkahnya. Nah, langkah agar tidak terlambat. Tadi itu dia sudah berpikir menyelesaikan masalahnya, tapi masih belum berpikir komputasional. Nah, dia harus berpikir komputasional supaya menyelesaikan masalah lambatnya pergi sekolah itu selesai dengan baik. Meskipun tadi dia selesaikan masalahnya, tapi tetap lambat karena tidak dia selesaikan dengan dengan berpikir komputasional, tidak berpikir dengan baik. Harusnya dia menyusun langkah-langkah yang harus dia lakukan. Satu apa? Bangun lebih awal. Nah, misalnya jam berapa? Jam 5. Kemudian langkah kedua yang harus dia lakukan apa lagi? Iya, mandi misalnya. Sholat dulu ya, sholat. Nah, kemudian cuci piring apa? Sudah sholat baru cuci piring. Nah, sudah cuci piring? Mandi. Sudah mandi? Baju sekolah. Pakai baju sekolah. Sudah pakai baju sekolah? Berangkat ke sekolah. Sarapan pagi. Nah, apalagi baru tidak terlambat nih. Yang penting kita susun itu kita susun itu cara berpikir menyelesaikan masalah. Jangan karena aja di piring lambat bilang ke sekolah orang piring. Nah, ada juga pernah dia bilang, kenapa bilang lebaran lambat tidur tadi malam? Kenapa bilang tidur tadi malam? Kenapa? Siapa itu? Iya, jadi kalau lambat gak tidur. Jadi kenapa? Harus selesaikan semua pekerjaan. Sebelum gak tidur, kerjakan dulu PR. Main HP tak 15 menit. Sudah itu jam 9 tidur maka. Diatur, jangan karena tidak ada pengertiannya itu semua anggota, jadi lambat ke sekolah. Tapi kayaknya sekarang itu anak sudah jarang lambat. Dia tidak tahu, mungkin berarti sudah dia sudah mengatasi masalahnya dengan baik karena tidak pernah dilambat selama ini karena siapa itu? Ya, oke. Baik, sebelum ini guru akan membagikan lembar kerja yang akan kita kerjakan secara berkelompok ya. Akan kita kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini nanti kalau boleh kan sudah ibu guru bagikan sebelumnya, jadi langsung kita kerjakan di sini. Nah, di sini ada tulis di namanya kelompok kotak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus tulis nama anggotanya. Kemudian setelah menulis nama anggota kelompok, buka ada soal di dalam. Nah, di sini soal pengenalan kelas. Kemudian kita baca petunjuknya ya. Soal yang berikutnya kita baca petunjuknya bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, ini langsung jadi pada kelompok itu harus sama-sama, jangan ada kayak sendiri
ini bos. Jadi usaha lagi kerja kelompok itu berarti bekerja sama. Ini warna apa ini?
Woi, Jadi nanti setelah sudah naik ke atas di atas. ya sesuai dengan contohnya. Itu ada kodenya kok, kodenya jadi
Ini lagi ini. Iya.
Udah selesai. Sudah. Oke. Nah, siapa? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Siapa yang mau mempresentasikan di atas? Kelompok berapa? Kelompok satu dulu. Kelompok satu. Ya, oke. Silakan kelompok satu naik semua di atas sini. Kemana tadi yang banyak? Ye, naik semua ki. Naik semua ki di sini. Jadi, kelompok lain silakan menanggapi hasilnya dari kelompok satu ya. Kalau ada yang ditanggapi, diberikan pertanyaan atau masukan atau pujian, ya silakan ditanggapi nanti. Oke, silakan kelompok satu untuk menentukan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 12, 12, 7, 6, 16, 12, 5, 20, 19, 8, 11, 12, 9. Ya, jadi kita minta kalau sudah sesuai, ya. Hasil diskusi kami dari kelompok 18, Biar kita minta ini sama atau tidak? 20, 19, 19, 5, 20, 19, 8, 11, 3, Oke. Siapa yang memilih tadi tentang memasak teh ada? Oh, tidak ada. Bagaimana tanggapan Pak? Silakan ditanggapi hasil dari kelompok satu. Bagus, bagus, bagus ya. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Silakan duduk. Oke, silakan kelompok dua. Kayaknya sudah siap. Silakan kelompok dua untuk kondisi jaga sekarang. Suara dan masa kita tanggapi ya. Kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami ada 5. 1 Wasila, 2 Tika, 3 Arif, 4 Al-Qurti, 5 Dio. Hasil dari kelompok kami adalah 18, 19, 7, 16, 13,
5, 20, 19, 8, 11, 3, 9. Yang kedua, masalah membuat telur dadak. Langkah-langkah: pecahkan telur ke dalam mangkuk, siapkan bawang, minyak goreng, dan spatula. Tambahkan garam dan bawang, lalu kocok. Panaskan wajan dan beri minyak goreng sedikit, lalu masak hingga matang. Angkat lalu sajikan di piring. oke. Siapa bisa kalian menanggapi apa yang disampaikan dipresentasikan dari kelompok 2 tadi? Bagus. Bagus juga. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada dulu kelompok 2. Ya, sekarang giliran dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 membuat kelompok 100 pramuka 18, 12, 16, 13, 5, 20, 19, 8, 9, 3, 9. Masalah membuat telur dadar. Pisahkan telur, garam, bawang, minyak goreng, wajan dan spatula. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. Tambahkan garam dan bawang, lalu kocok. Panaskan minyak. Tuangkan adonan telur ke wajan dan beri minyak sedikit. Masaklah hingga matang. Berikan ke sekali agar merusak merah-merah. Akan lalu sajikan di piring. Silakan yang mau memberi tanggapan di sama kelompok 3, masukkan pujian atau apa? Oke, Ada yang salah. oh ada yang tidak sama. Ya, yang kanannya ada sama langsung berapa? Pertama. Oh, yang pertama LKPD tugas yang pertama. Iya. Yang mana? Dia di oh, coba yang tugas pertama tadi 8, 11, 39. Kita di sini berapa? 18, 19, 7, 16, 13, 5, 20, 19, 8, 11, 3, 9. Ya. Oke, sebenarnya cocok. Cuma cara bacanya dia yang beda. Hasilnya sama. Ya kita mungkin bacanya dari sini, dia bacanya kayak begini. Jadi sama Ji. Oke, baik. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi sudah diberikan tanggapan juga, sudah diberikan masukan tanggapannya. Jadi sini pun ada beberapa berbeda tadi, berbeda cara membaca dan cara mengerjakan, tapi hasilnya tetap sama. Ya, baik untuk selanjutnya untuk melatih pemikiran lebih mantap tentang berpikir komputasional ini, Guru mau adakan kuisnya untuk melatih kuis. Jadi permainannya nanti di sini, permainannya
jadi kelompok ini dari setiap kelompok nanti akan menjawab. Kemudian yang menjawab benar akan mengambil poin yang guru tempel di sini. Nanti lihat nanti ini. Jadi ini ada 10 soal, 10 kuis. Jadi kita jawab satu. Kalau benar jawaban tak, nah, ambil di kertas satunya karena nilainya 10. Nah kemudian kalau misalnya nanti ini benar jawaban tak, tempel di LKPD tak di bagian belakangnya. Di sini ya, dan tempel di sini. Supaya nanti pada saat saya periksa LKPD, saya tahu oh ini tadi dapat poinnya di kuisnya berapa. Oke bang. Oke. Nah, saya tempel dulu ini. Jadi nanti yang naik menjawab, nanti tinggal di segini dipilih yang mana benar. Oke? Jawab pertanyaannya kuisnya gampang mana nanti. Jadi kita baca nanti soalnya, kemudian yang menjadi yang cepat saya bu, kelompok ini langsung dapat. Oke, siap semua. Mulai, start. Baca soalnya. Yang mau cepat. Siapa yang mau? Ya, kelompok satu. Kelompok satu. Bagi jawab, cepat jawab. Ya, tempel gini tanda. Yang mana tak? Tempel di jawaban yang mana kita pilih di situ? Jawaban mana? Tempel tak? Pukul ke situ. Pukul. Ya, benar. Oke, ambil satu. Oke, bertanya. Pertanyaan kedua. Siap-siap nih, pertanyaan kedua langsung tanda-tanda. 1, 2, 3. Belum ada soalnya. Coba. Oke. Apa? Nah, coba jadi menunggu di situ. Salah. Oh, berarti yang benar adalah algoritma. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini tadi keluar. Dan di lepas tangan tak apa itu? Ya, benar. Oke, soal berikutnya. Mana ini soal berikutnya? Siapa? Oke. Kalau satu lagi. Satu lagi. Yes, benar. Oke, Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coba, satu lagi.
Oke, nomor yang 1. Yang mana? Jangan terlalu lama ya, langsung saja. Iya, betul sekali. Masih mau nggak? Dia termasuk susah sekali, tapi dia sudah menyelesaikan dengan baik. Gurunya dulu bagaimana ini? Semuanya oke, sekarang kita semua
kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada masalah Kak, jangan langsung tidak bisa Bu, tidak bisa Kak kerjakan, tidak bisa Kak. Misalnya guru kasih PR, kasih tugas, tidak bisa. Nah, harus bisa. Oh, PR ini dulu yang harus saya kerjakan. Oh, PR ini dulu, ini dulu. Jangan langsung tidak bisa. Usahakan bikin jadwal bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. RKPD-nya silahkan dikumpul dulu. RKPD-nya silahkan dikumpul. Sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama. Oke, kalau sudah dikumpul. Oke, baik. Hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Tentang berpikir profesional. Hari ini kalian telah melakukan proses pembelajaran tentang problem solving dan berpikir profesional.
di lembar kerja tadi. Alhamdulillah semua sudah menyelesaikan dengan baik. Baik, untuk pertemuan berikutnya tentang pelajaran coding ini kita akan mempelajari tentang penggunaan teknologi digital. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan teknologi digital. Oke, baik sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Oke, silakan ketua kelas dipimpin dengan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.